Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode kedua telah diutarakan tentang bagaimana gigihnya perjuangan pihak Departemen Penerangan atau RRI dalam mewujudkan ambisinya untuk menguasai dan memiliki lahan tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka.
Setelah gagal menjebak Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan dengan belangko kosong surat pelepasan hak melalui aparat kecamatan dan desa, maka kemudian dicarilah cara lain yang dianggap lebih cepat dan tepat untuk dapat segera menguasai dan memiliki lokasi tanah hak milik adat milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut. Caranya adalah dengan terang-terangan Departemen Penerangan atau RRI langsung mengklaim atau mengakui bahwa tanah milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah tanah miliknya yang berasal dari hasil jual beli dengan seseorang bernama Han Teknio selaku Direktur NV Matschappij tot Eksploitasi van het Land. Transaksi jual beli dilaksanakan sekitar tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Pengakuan atau pernyataan Departemen Penerangan atau RRI tersebut diungkap dan dikemukakan di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 133-G/2009/PNDPK yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2010, di mana putusan perkara tersebut saat ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Huij. Oleh karena pengakuan atau pernyataan tersebut dikemukakan oleh Departemen Penerangan di hadapan sidang pengadilan dan putusan perkaranya telah inkrah, maka pengakuan atau pernyataan Departemen Penerangan atau RRI tersebut secara hukum telah mengikat pihak Departemen Penerangan atau RRI sendiri berkenaan dengan tanah yang diakui sebagai tanah miliknya. Artinya, pihak Departemen Penerangan atau RRI tidak bisa lari dari pernyataan atau pengakuannya tersebut bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya adalah tanah yang beridentitas sebagai tanah bekas milik Han Teknio yang dibelinya melalui Jawatan Gedung Negara Bogor tahun 1956. Harus diulangi agar menjadi jelas dan gamblang bahwa tanah milik Departemen Penerangan atau RRI sebagaimana pengakuannya seluas 1.877.360 meter persegi atau sekitar 187,7 hektar itu adalah tanah bekas milik Han Teknio atas nama NV Matschappij tot Eksploitasi van het Land. Konsekuensi logis dari pernyataannya tersebut bagi pihak Departemen Penerangan atau RRI adalah kepada siapapun atau pihak manapun dalam kesempatan apapun di tempat manapun ketika ada yang bertanya manakah tanah milik Departemen Penerangan atau RRI yang luasnya 187,7 hektar itu, maka Departemen Penerangan harus menjawab bahwa tanah miliknya tersebut adalah tanah bekas milik Han Teknio yang dibelinya tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Dan bagi siapapun, pihak manapun, khususnya bagi Badan Pertanahan Nasional dan instansi berwenang lainnya, apabila berkaitan dengan konteks kepemilikan tanah Departemen Penerangan seluas 187 hektar yang berlokasi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota
Kota Depok atau dahulu Desa Curug Kecamatan Cimanggis Kabupaten Dati II Bogor, maka pengakuan dan pernyataan Departemen Penerangan atau RRI tersebutlah yang harus menjadi pegangan hukum. Artinya, pihak Badan Pertanahan Nasional baik di pusat maupun di daerah harus mencatat bahwa lahan tanah yang diakui oleh Departemen Penerangan sebagai miliknya atau RRI adalah tanah bekas milik Hanteknio yang dibeli Departemen Penerangan tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Adapun mengenai lokasi objek tanahnya di mana, maka oleh karena lokasi tanah yang diakuinya seluas 187,7 hektar dan menunjuk kepada lokasi tanah negara bekas perkebunan karet Samuel de Mayer Faber yang sedang didudukinya dan lokasi tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan seluas 121 hektar, maka kedua objek tanah itulah yang diakui oleh Departemen Penerangan sebagai tanah bekas milik Hanteknio yang menurutnya telah dibelinya tahun 1956 tersebut. Untuk membuktikan kebenaran pernyataannya tersebut, yakni pernyataannya tentang tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka dan tanah negara bekas perkebunan karet Samuel de Mayer Faber adalah tanah bekas milik Hanteknio, maka pihak Departemen Penerangan atau RRI dituntut menunjukkan bukti-bukti baik dalam bentuk surat atau dokumen-dokumen maupun keterangan para saksi. Dan oleh karena pernyataannya dikemukakan di hadapan sidang pengadilan, maka seluruh alat bukti tersebut harus diajukan di hadapan sidang pengadilan dalam proses sidang pembuktian perkara tersebut. Adapun bukti surat yang harus ditunjukkan Departemen Penerangan, paling tidak ada dua jenis surat, yaitu surat tanah atas nama Hanteknio sebagai bukti kepemilikan Hanteknio atas tanah tersebut. Dan yang kedua, surat jual beli antara Hanteknio dengan Departemen Penerangan melalui Jawatan Gedung Negara Bogor tahun 1956 sebagai bukti adanya transaksi jual beli antara Hanteknio dengan Departemen Penerangan atau Jawatan Gedung Negara Bogor. Sedangkan saksi-saksi yang harus diajukan adalah saksi-saksi yang menyaksikan dan mengalami langsung peristiwa transaksi jual beli tanah tersebut. Alat-alat bukti itulah yang harus ditunjukkan Departemen Penerangan di hadapan majelis hakim. Jika alat bukti tersebut setelah diperiksa oleh majelis hakim benar-benar sah keotentikannya, maka pernyataan Departemen Penerangan tersebut harus dianggap benar. Artinya, lokasi tanah bekas perkebunan karet Samuel de Mayer Faber dan lokasi tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut adalah benar tanah bekas milik Hanteknio yang sudah dijual kepada Departemen Penerangan atau RRI pada tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Artinya pula, pihak Departemen Penerangan sah untuk mengakui dan menguasai kedua objek tanah tersebut secara hukum. Namun jika tidak ada, dalam pengertian semua alat bukti tersebut tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan, maka pernyataan atau pengakuan Departemen Penerangan yang menyatakan atau mengakui bahwa lahan tanah bekas perkebunan karet Samuel de Mayer Faber dan lahan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan tersebut adalah tanah bekas milik Hanteknio yang dibeli Departemen Penerangan tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor tersebut adalah
pernyataan bohong dan pengakuan dusta. Lantas, apakah Departemen Penerangan dapat menunjukkan semua alat bukti itu di muka sidang pengadilan? Jawabnya adalah nol, omong kosong. Dari 36 bukti surat yang diajukan Departemen Penerangan dalam sidang pembuktian perkara tersebut, kedua jenis surat dimaksud tidak ditemukan. Tidak selembar pun ada surat tanah atas nama Han Teknio dalam daftar bukti surat tersebut, dan tidak ada selembar pun surat bukti akta jual beli antara Han Teknio dengan Departemen Penerangan melalui jawatan Gedung Negara Bogor. Demikian pula dengan keterangan saksi yang diajukan pihak Departemen Penerangan bernama Daib dan Madroni. Keduanya memberikan keterangan yang kontraproduktif atau bertentangan dengan pernyataan Departemen Penerangan, di mana Departemen Penerangan menyatakan tanah tersebut adalah hasil jual beli dengan Han Teknio, sementara kedua saksi mengatakan pihak Departemen Penerangan membeli tanah tersebut dari orang tua saksi selaku pemilik tanah girik atau tanah hak milik adat. Pertentangan keterangan antara Departemen Penerangan dengan saksi-saksi yang diajukannya sendiri yang disampaikan di hadapan sidang pengadilan perkara tersebut menunjukkan bahwa pernyataan keduanya benar-benar bohong dan dusta, karena baik Departemen Penerangan maupun saksi-saksi Departemen Penerangan sama-sama tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat atas pernyataan atau keterangannya tersebut. Departemen Penerangan tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah atas nama Han Teknio dan bukti surat jual beli antara Han Teknio dengan Departemen Penerangan melalui jawatan Gedung Negara Bogor. Sementara saksi-saksi Departemen Penerangan pun tidak dapat menunjukkan bukti surat jual beli antara orang tua saksi dengan pihak Departemen Penerangan atau RRI. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan tercatat dalam putusan perkara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau pengakuan Departemen Penerangan atau RRI yang menyebutkan tanah masyarakat Bojong-Bojong Malaka dan tanah negara bekas perkebunan karet Samuel de Meyer Faber seluas 187,7 hektar tersebut adalah tanah bekas milik Han Teknio yang telah dibelinya tahun 1956 melalui jawatan Gedung Negara Bogor adalah pernyataan dan pengakuan bohong. Artinya, tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan benar-benar bukan tanah milik Han Teknio sebagaimana diakui Departemen Penerangan, dan memang tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut bukanlah milik Han Teknio, tetapi murni tanah hak milik adat masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang sudah dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam tanpa pernah dialihkan haknya dari dahulu sampai sekarang, baik kepada instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah, saudara, setelah terbukti pihak Departemen Penerangan atau RRI telah mengemukakan pernyataan dan pengakuan bohong di hadapan pengadilan sehingga upayanya untuk memanipulasi identitas dan status tanah hak milik adat Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut menjadi seolah-olah tanah milik Han Teknio gagal total, apakah Departemen Penerangan atau RRI menyerah dan tidak melakukan upaya lain lagi untuk mewujudkan ambisinya menguasai dan memiliki tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka?
Simak terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua orang tahu bahwa pemilik tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka menurut hukum adalah milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan, bukan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!